Karakter kejawaraan Haji Jole tidak lepas dari faktor ayahnya, Haji Eman. Mulai dari aspek gen maupun gemblengannya, termasuk bekal agama yang diberikannya sejak masih kecil, tidak tanggung. Jole pun saat masih kecil sudah diberangkatkan haji untuk belajar Islam di Mekah dan Madinah. Dengan begitu, nama Haji Jole pun mulai dikenal sejak dia masih remaja. Haji Eman merupakan sosok berpengaruh di kampung Sepatan dan sekitarnya, juga cenderung revolusioner. Pada awal kemerdekaan, Haji Eman bersama sejumlah anak buahnya mengambil alih sejumlah kantor-kantor perkebunan swasta di daerahnya. Dalam laporan intelijen Belanda, diketahui bahwa di rumah ayahnya yang di kampung Sepatan itu terdapat sekitar 30 pemuda, 10 senjata jenis revolver, dan 5 buah karabin. Mereka melakukan berbagai aksi teror terhadap pihak Belanda maupun yang mendukungnya. Bekasi pasca proklamasi. Bekasi pada awal-awal pasca dibacakannya teks proklamasi oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa dikatakan kosong atas kekuasaan. Tuan tanah selaku sang penguasa puluhan hingga ratusan tahun di beberapa wilayah Bekasi hilang entah kemana sejak Jepang melakukan invasinya. Mereka belum bisa menata kembali kekuasaannya yang hilang selama 3,5 tahun itu. Jepang tidak banyak berkutik setelah bertekuk lutut kepada sekutu. Taringnya tidak lagi terlihat. Pihak sekutu belum sampai di Bekasi. Akhir September saja baru tiba di Jakarta. Oktober baru menata pasukan dan mengenali medan. Pemerintah Republik Indonesia sendiri belum kuat. Dia masih bayi, belum memiliki pengaruh dan wibawa, termasuk Badan Keamanan Rakyat BKR, yang masih malu-malu dalam menjalankan tugas keamanannya di masyarakat. Dengan begitu, Bekasi bisa dikatakan sejak Agustus hingga Desember 1945 terjadi kekosongan kekuasaan. Lalu siapa yang berkuasa secara de facto di Bekasi? Yang jelas, saat itu Bekasi seperti di hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Dan yang kuat di Bekasi dan sekitarnya saat itu adalah para jawara. Namun banyak para jawara, para jago yang lebih berorientasi pada aksi kriminal dan balas dendam saja, tanpa ada rencana politik di belakang aksi mereka. Jadi lebih cenderung sebagai kaum oportunis daripada pejuang revolusi. Sedikit di antara para jawara itu, seperti Haji Jole, Haji Darip, yang memiliki kesadaran politik. Mereka menginginkan adanya rencana jangka panjang, pengambil alihan kekuasaan secara lebih menyeluruh dan lebih mapan. Karena informasi tentang proklamasi bahwa pesan Indonesia telah merdeka berdasarkan pembacaan proklamasi itu perlu diperkuat dan diperteguh, membuat Angkatan Pemuda Indonesia API berinisiatif mengadakan pertemuan akbar yang dihadiri berbagai elemen bangsa. Acara seharusnya dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi, yakni 17 September 1945, namun tidak jadi dan diundur 2 hari kemudian. Tempat yang representatif untuk acara akbar tersebut adalah di lapangan Ikada, yang kini menjadi lapangan Monas. API sebagai organisasi yang didirikan pada pemuda dan mahasiswa radikal, kemudian melakukan mobilisasi massa di Jakarta dan sekitarnya, menemui tokoh berpengaruh dan pimpinan kelompok seperti Haji Darip agar mengerahkan massa sebanyak-banyaknya. Informasi tentang ketokohan Haji Jole di Bekasi juga sampai ke para nasionalis muda itu di Jakarta. Haji Jole dan Haji Darip kemudian melakukan komunikasi. Intinya mereka pun mendukung apa yang sedang diupayakan oleh kelompok pemuda yang tergabung di API itu. Di hari yang ditentukan pada 19 September 1945, mereka pun mengerahkan massa. Menyusul peristiwa rapat akbar di Ikada, sejumlah pemuda API selaku penyelenggara acara ditangkap Jepang. Setelah bebas, mereka pun melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh lokal. Setiap pimpinan gerombolan diberitahu untuk tetap mendukung Republik tujuan revolusi dan diharapkan ikut memainkan peranan dalam mempertahankan Indonesia merdeka. Misalnya saja terdapat Syamsuddin dan yang aktif keliling di timur Jakarta, Wahidin Nasution dan Manaproni menuju ke Cibarusah dan melakukan kontak dengan Pak Macan, sedangkan Sidik Kertapati ke Bekasi untuk menemui Haji Jole. Hasil komunikasi yang intensif antara pemuda API dengan para jawara di timur Jakarta melahirkan suatu hubungan kerjasama yang cukup apik.
Apalagi ketika pemuda dari API membentuk Laskar sebagai respon kekuatan bersenjata pihak sekutu. Laskar Rakyat Jakarta Raya LRJR sebagai laskar bentukan API pada 22 November 1945 itu kemudian menjadi kekuatan yang cukup signifikan dalam meladeni sekutu. Di antara laskar yang ada di timur Jakarta, LRJR merupakan laskar yang terkenal berani dan tidak mengenal kompromi dalam melawan Belanda. Mereka juga menjadi menonjol dalam hal kesadaran politik di antara laskar lainnya, karena kebanyakan dari mereka berasal dari mahasiswa atau mantan mahasiswa. Misalnya saja Khairul Saleh, Adam Malik, Sultan Akbar, Sidik Kertapati, dan lainnya. Haji Jole melihat bahwa LRJR merupakan laskar yang bisa diajak kerjasama untuk mengusir penjajah. Keduanya bisa saling melengkapi dan mengisi kekurangan masing-masing. LRJR yang cenderung berjuang dengan otak melalui analisis sistem dan strategi jangka panjangnya, sedangkan Haji Jole bersama anak buahnya lebih cenderung dengan otot dan pengerahan massa. Namun begitu, keduanya terkenal karena militansinya yang tidak raguan lagi. Tidak ada takutnya dalam segala sepak terjangnya. Menjalin hubungan dengan LRJR berarti bertambahnya kekuatan di pasukan Haji Jole. Ditambah lagi Haji Darip, Camat Nata, dan Pak Macan yang juga menyatakan ikut bergabung. Tetapi sebelum mereka berkoalisi sejak Januari 1946 akibat LRJR yang mundur dari Jakarta, Haji Jole dan anak buahnya sudah melakukan berbagai teror aksi yang meresahkan bagi pihak sekutu dan yang mendukung mereka di daerah Bekasi kota. Sejumlah peristiwa besar di Bekasi saat zaman perang tidak lepas dari perannya. Sebut saja pembantaian tentara Jepang sebanyak 87 orang di pinggir kali Bekasi selepas stasiun Bekasi. Di saat terjadi kekosongan kekuasaan tersebut, Haji Jole sebagai jawara yang memiliki puluhan anak buah menguasai berbagai sudut Bekasi kota, termasuk di dalamnya terdapat stasiun Bekasi. Bagi mereka, stasiun merupakan tempat strategis sebagai sumber pemasukan. Dan di saat stasiun lain pun sama situasinya. Semuanya dikuasai para juara atau laskar. Mereka berbagi kekuasaan. Di stasiun, mereka memeriksa penumpang yang hendak naik dan turun dari kereta. Bahkan kalau perlu masuk ke dalam kereta ketika kereta berhenti. Jadi, memeriksa kereta yang berhenti di stasiun merupakan hal yang lumrah. Termasuk saat kereta yang mengangkut tentara Jepang melewati stasiun Bekasi pada 19 Oktober 1945 dengan 87 penumpang lalu berhenti, kereta mereka pun tak luput dari pemeriksaan. Karena memang didasari oleh ketidaksukaan terhadap pihak Jepang, selama 3,5 tahun rakyat Bekasi mendapat teror, intimidasi, kekerasan, dan kesengsaraan, membuat mereka begitu meluap emosinya tatkala melihat puluhan tentara Jepang di dalam kereta, rasanya ingin langsung menghabisi saja. Seperti biasa, pasukan Haji Jole yang berperawakan seram dan menentang senjata tajam melakukan pemeriksaan, menanyakan dokumen yang sebenarnya hanya sekedar formalitas belaka. Ketika terjadi kesalahpahaman antara yang diperiksa dan yang memeriksa, ditambah dengan suasana yang tegang, membuat dengan cepat terjadi pertumpahan darah. Seluruh penumpang kereta yang berisi tentara Jepang itu tewas. Mayatnya dibuang ke kali. Peristiwa yang cukup besar kemudian di Bekasi terkait Haji Jole adalah tatkala 25 orang tentara Inggris yang naik pesawat Dakota dari Kemayoran menuju Semarang terpaksa mendarat darurat di persawahan kampung Rawagatel. Pendaratan itu terjadi pada 23 November 1946, sebulan lebih dari peristiwa di stasiun Bekasi. Di hari itu juga mereka dibawa ke tangsi Bekasi di alun-alun Bekasi, di penjara. Peristiwa itu menarik massa yang sedang bergelora, rasa tidak ingin dijajah kembali oleh pihak asing manapun, begitu menyeruak di dada setiap warga yang hadir. Tidak butuh waktu lama, keesokan harinya di malam hari hingga pagi lagi, mereka pun mengeksekusi seluruh tawanan Inggris itu. Tak tersisa, mayatnya dikubur tidak jauh dari tangsi. Berdasarkan informasi intelijen Belanda tentang keberadaan tentara mereka, pada 29 November 1945, pihak Inggris mengerahkan pasukannya ke Bekasi dengan kekuatan dari 4-7 Rajput yang didukung oleh tank Sherman dan Lancer ke-13. Mereka juga dapat meminta dukungan artileri dari 336 Vel Artillery. Haji Jole, Pak Macan, dan Haji Darip dari sekian banyak pimpinan pasukan perlawanan yang ada di Bekasi, nama-nama mereka yang tercatat bisa jadi karena mereka merupakan momok yang paling menakutkan, meresahkan bagi Belanda.
sehingga namanya melekat kuat. Karena sulitnya untuk ditangkap dan dampak dari aksi membuat Belanda pusing tujuh keliling, koran berbahasa Belanda, koran yang terbit pada 4 Juli 1949 menyebutnya sebagai Bende van Misterius Haji Jole. Kelompok misterius Haji Jole. Aksi-aksinya digambarkan mirip buku-buku detektif karyanya Leslie Catherine, terutama dari Tin Sen Series. Saat itu Haji Jole menjadi bagian dari divisi Bambu Runcing bersama Camat Nata, divisi yang dibentuk oleh Jenderal Sudirman untuk mengisi kekosongan militer di Jakarta dan sekitarnya saat terjadi hijrah pasukan Siliwangi. Namun jika mereka ditangkap, mereka tidak diakui sebagai tentara bentukan Republik karena menurut perjanjian seluruh pejuang harus ke arah milik Republik, mirip seperti film Mission Impossible. Dari laporan intelijen Belanda dapat diketahui bahwa mereka terkecoh dengan gerakan Haji Jole. Gerakannya licin dan susah ditebak. Dikatakan bahwa Haji Jole bertubuh tinggi dan langsing, tetapi di laporannya bertubuh sedang dan gemuk. Kadangkala berada di 3 hingga 4 yang berbeda dan dengan gambaran yang berbeda pula. Untuk mengatasinya, Belanda melalui pasukan khusus dari pribumi yang dinamakan Hamot ditugaskan untuk memburu Haji Jole. Namun hingga Hamot bubar dan Belanda angkat kaki dari tanah air, Haji Jole tak kunjung tertangkap.